الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Puji dan syukur mari bersama-sama kita sampaikan dan panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wa afiah, dan nikmat panjang umur, sehingga berkat nikmat-nikmat tersebut hari ini dan detik ini kita masih bisa bernapas, menghirup udara yang segar, dan bisa hadir di Masjid As-Salam yang kita cintai ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini juga kita bersama-sama dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju rumah Allah ini untuk melaksanakan salat Idul Fitri yang merupakan satu rangkaian daripada bulan Ramadan yang menunjukkan bahwa kita telah kembali kepada kesucian. Selawat dan salam senantiasa kita sampaikan ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin sidang Idul Fitri rahimakumullah, melalui mimbar ini khatib berwasiat untuk diri pribadi dan juga kepada para jamaah, mari bersama-sama kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan melaksanakan semua perintah Allah semampunya dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah
hidup kita akan berbahagia, selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dengan terbitnya hilal Syawal, maka berpisahlah kita dengan bulan Ramadan yang kita cintai. Berpisahlah kita dengan bulan yang penuh ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berpisah pula kita dengan bulan yang di dalamnya terdapat amal-amal yang dilipat gandakan pahalanya. Dan berpisah pula kita dengan bulan yang di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar yang nilai kebaikannya dalam malam itu 1000 bulan. Dan ditinggalkan pula kita dengan bulan yang di dalamnya pernah diturunkan kitab suci Al-Quranul Karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita ucapkan selamat jalan wahai Ramadan. Selamat jalan wahai Ramadan. Selamat jalan wahai Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat mempertemukan kita kembali dengan Ramadan di tahun depan dalam keadaan sehat walafiat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Walaupun tidak ada jaminan bahwa kita bisa bertemu Ramadan lagi di tahun depan, namun kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat doa kita Allah izinkan kita berjumpa lagi dengan Ramadan yang penuh berkah itu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Selama 1 bulan lamanya kita dididik dengan penuh disiplin dalam Ramadan. Tentunya hasil didikan yang kita tempuh di Ramadan itu merupakan bakal yang akan kita terus pegang terus sampai 12 bulan ke depan. Tentunya training didikan dalam Ramadan itu adalah bukan sekedar 1 bulan lamanya, namun apa yang kita dapat di Ramadan akan kita praktekkan pada bulan-bulan berikutnya. Kalau di Ramadan kita disiplin dalam soal waktu, bangun untuk makan sahur bersama keluarga, dan kita disiplin sholat berjamaah, disiplin untuk datang ke masjid melaksanakan sholat sunnah tarawih, maka itu juga harus kita praktekkan di luar Ramadan dengan kita banyak dan berjamaah dalam sholat khususnya laki-laki di masjid. Dan juga di Ramadan kita bersama-sama dengan keluarga, makan, buka, sahur, dan seterusnya bersama-sama. Itu pun kita praktekkan sehari-hari. Kiranya kita bisa makan bersama-sama keluarga. Dan juga di Ramadan kita dididik untuk menahan, jangan sampai kita berkata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Maka di luar Ramadan pun kita dianjurkan untuk menahan, jangan sampai kita berkata-kata yang tidak baik di luar Ramadan. Dan dalam Ramadan kita dididik untuk menahan hawa nafsu, tidak makan, tidak minum di siang hari. Untuk itu kita berusaha di luar Ramadan kita bisa menahan nafsunya, dan juga di Ramadan kita dididik dengan bersabar untuk tidak mudah marah. Maka hal itu pun kita praktekkan di luar Ramadan. Dengan demikian berarti didikan Ramadan itu akan berhasil untuk kita semua. Jika di Ramadan kita mampu menahan hawa nafsu, jika di Ramadan kita berhasil tidak marah kepada orang yang membuat marah kepada kita, jika di Ramadan kita berhasil untuk bangun malam, baca Al-Quran hingga khatam 1 bulan, maka tidak mungkin itu pun jika kita sampaikan dan kita baca Al-Quran pasti akan bisa kita laksanakan. Satu contoh, hamba Allah yang sudah kecanduan merokok, di siang hari merokok dari pagi sampai sore, mungkin habis 1 bungkus atau 2 bungkus. Subhanallah, dengan Ramadan mereka bisa berhenti merokok. Untuk itu, inilah kesempatan. Jika kemarin mungkin kita ingin berhenti merokok karena mengandung mungkin nikotin yang membahayakan, saat inilah kita berusaha untuk berhenti merokok. Ini hanya contoh saja. Hadirin sekalian rahimakumullah,
Inti dari segala apa yang kita lakukan di Ramadan itu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Itu tujuannya. Artinya, jika Ramadan itu bisa mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, tentunya kita berharap keadaan dunia ini, keadaan masyarakat ini, keadaan keluarga kita akan semakin baik. Perdamaian, silaturahim di antara kita akan semakin baik. Hubungan suami istri semakin baik. Hubungan masyarakat semakin baik. Itulah tujuan daripada Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Indikator keberhasilan seorang yang telah melakukan ibadah puasa adalah dengan peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud. Jangan sampai terjadi antara sebelum Ramadan dengan ketika Ramadan dan setelah Ramadan sama saja, tidak ada perubahan sama sekali. Ini berarti tidak berhasil dengan Ramadan. Untuk itu, didikan yang ada dalam Ramadan itu adalah merupakan satu kunci untuk keberhasilan kita baik lahir maupun batin. Sehat ketika berpuasa adalah merupakan jalan untuk menyehatkan diri. Puasa juga mendidik kita untuk terus mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, selama Ramadan ini ya, kita bisa menahan lapar ya. Selama Ramadan kiranya dapat membuka hati kita. Ketika kita bisa menahan tidak makan, tidak minum dan merasa lapar di siang hari, itu hendaknya dijadikan sebagai pembuka hati dan pikiran agar kita ingat kepada mereka yang tidak bernasib baik. Mereka yang tidak makan, tidak bisa makan dan minum di siang hari selama 12 bulan, itu sungguh menyedihkan. Kita hanya tidak makan dan tidak minum di siang hari dari mulai subuh sampai maghrib, dan maghrib kita ada buka puasa yang berlimpah-limpah, bahkan sampai terkadang mubazir. Tetapi makanan itu jika kita berikan kepada orang-orang yang mungkin kelaparan, fakir, miskin dan sebagainya, maka itu merupakan satu perbuatan yang sangat mulia. Untuk itu puasa mendidik kita untuk care, untuk perhatian kepada mereka yang tidak bernasib baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk itulah maka mari bersama-sama kita yang hidup, yang Allah berikan kesempatan dapat puasa Ramadan tahun ini, hendaknya 1 Syawal kita berniat dengan tekad yang bulat untuk memperbaiki diri dan membawa Ramadan untuk 1 bulan lamanya hingga bertemu Ramadan lagi. Ingat bahwasanya hari ini syaitan telah dilepaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan syaitan dikencang, diikat. Hari ini syaitan telah dibuka kembali belenggunya. Hati-hati. Untuk itu maka awal Syawal ini dalam setiap gerak langkah kita dalam perbuatan, hendaknya kita dahulukan dengan kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan kita sambung dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah untuk menjaga jangan sampai kita dapat diganggu oleh syaitan-syaitan yang hari ini dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya adalah syaitan-syaitan tersebut tak nampak dengan mata kita. Syaitan-syaitan tersebut masuk ke dalam jantung hati kita, masuk ke dalam tubuh kita tanpa kita rasa. Kita hanya bisa merasakannya dengan sadar dan istighfar ketika kita marah, tiba-tiba marah. Padahal di Ramadan kita bisa menahan marah. Kenapa di Syawal tiba-tiba marahnya begitu meningkat? Ini karena ingat, syaitan itu hadir kembali. Dan juga menahan hawa nafsu. Ini tolong, setelah Ramadan kita bisa menahan hawa nafsu yang begitu luar biasa. Maka itulah yang harus kita praktekkan ke depannya.
bahwa kita harus menahan hawa nafsu, nafsu amarah, nafsu kebencian, nafsu makan yang berlebihan, nafsu berpoya-poya dan sebagainya. Untuk itu, mari bersama-sama melalui mimbar ini kita berusaha mempraktikkan Ramadan agar bisa kita menjadi orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya. Fa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya orang-orang yang takut pada takut Tuhannya dan menahan hawa nafsunya daripada berbuat yang dilarang, menahan hawa nafsunya, maka sesungguhnya jannah, surga itu tempatnya kembali. Orang-orang yang telah berjuang menahan hawa nafsunya di bulan Ramadan, dialah yang berhak mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang telah berhasil melaksanakan Ramadan dengan benar, dialah yang berhak mendapatkan hadiah yang berupa Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Tanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita berhak? Apakah kita berhak merayakan Idul Fitri sementara di Ramadan kita tidak berpuasa, tidak berzakat, tidak melakukan kebaikan-kebaikan, namun ketika Idul Fitri datang dia paling repot dan sibuk untuk membuat persiapan-persiapan. Padahal di Ramadan tarawih kagak, baca Al-Quran kagak, makan minum tidak dijaga, bahkan perkataannya yang kasar-kasar sama saja di antara Ramadan dan bukan Ramadan. Tiba-tiba di Ramadan dia paling banyak membeli pakaian yang baru untuk melaksanakan Idul Fitri. Tanya dada, tanya selera kita, benarkah itu? Hadirin kaum, itulah pentingnya hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada kita dapat merayakan Idul Fitri, artinya kembali kepada kesucian. Kesucian dalam arti jasmani dan rohani. Jasmani telah kita cuci dengan berpuasa, beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jasmani kita bersihkan dengan cara kita mengeluarkan zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu yang kita keluarkan ada kaitan yang penting dengan puasa Ramadan. Inna zakatal fitri mu'allaqun minas sama' wal ardh. Sesungguhnya pahala inna sawaba shaum Ramadan mu'allaqun bainas sama' wal ardh. Pahala puasa Ramadan itu berkatung-katung, mudzabzabina bainas sama'i wal ardh. Tidak akan sampai pahala puasa itu kepada mereka yang berpuasa illa bi zakatil fitri, kecuali dengan mengeluarkan zakat fitrah. Untuk itu mereka yang telah mengeluarkan zakat fitrah, dia insya Allah pahala puasanya akan masuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan zakat fitrah juga dijamin oleh Rasulullah SAW, karena zakat fitrah berfungsi untuk menghapuskan dosa al-lagwi war-rafath. Mungkin ketika kita berpuasa tak sengaja atau sengaja berkata-kata kotor, tiba-tiba kita dengan mengeluarkan zakat fitrah itu akan dihapuskan dengan sendirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diterima amal ibadah puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga dengan kita melaksanakan puasa dengan benar, maka kita akan mendapatkan satu hadis yang Nabi kita katakan dalam sebuah hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman kepada Allah dan ingin mencari pahala, maka ghufira lahu, diampunkan baginya ma taqaddama min dhanbihi, dosa-dosa yang pernah dia lakukan yang masa-masa lalu. Semoga kita termasuk orang-orang yang berhasil dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Idul Fitri kali ini begitu istimewa. Mengapa demikian? Setelah 2 tahun kita dilanda pandemi COVID-19 yang membatasi kita untuk beribadah, tidak bisa tarawih, tidak bisa berjamaah,
sehingga umat Islam di negeri ini bahkan di seluruh dunia hampir semuanya tidak bisa melaksanakan sholat dengan baik. Bahkan jarak kita dijaga, sop-sop kita dibatasi, tidak bisa berjamaah dengan baik. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hari ini teman-teman kita, saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, ketika terjadi COVID-19, banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pilih, tidak ulama, tidak kiai, tidak ustaz, guru, masyarakat biasa, laki, perempuan, tua, muda, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandemi sebabnya itu. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini kita dapat bertemu Ramadan dan bertemu Idul Fitri yang kita harapkan ini. Untuk itu hadirin sekalian, mari bersama-sama kita manfaatkan apa yang Allah telah berikan hari ini kepada kita. Kapan lagi kita mau merubah kalau bukan hari ini? Jangan sampai kita kotori amal-amal kita yang jadi bersih. Tiba-tiba kita di hari Idul Fitri sudah berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, untuk melengkapi kesempurnaan rangkaian ibadah puasa Ramadan di hari yang mulia ini, mari kita tingkatkan tali silaturahim kita dengan saling ridho dan ikhlas atas segala kekhilafan yang mungkin pernah kita lakukan. Tidak ada hari ini orang-orang yang masih menyimpan dendam di hari ini. Jangan sampai hari ini masih ada orang yang saling membenci, memutus silaturahim antara anak dengan orang tua, antara kakak dengan adik, antara tokoh masyarakat dengan para umat, dan pemerintah dengan rakyatnya. Seharusnya dalam Ramadan ini harus kita bangkitkan kembali. Inilah saat yang paling tepat untuk bermaaf-maafan. Inilah saatnya bagi kita untuk membuang ego kita yang begitu keras dan tinggi. Tidak ada manusia yang tidak punya salah. Orang-orang yang merasa diri paling bersih, dia adalah orang-orang yang sombong. Apalagi seorang anak kepada orang tuanya. Mungkin yang masih hidup bisa kita datangi orang tua kita, minta maaf kepada mereka hari ini sebelum minta maaf kepada orang lain. Tidak perlu kita lakukan pergi jauh-jauh berziarah silaturahim sementara kita belum ziarah dan selain kepada kedua orang tua kita. Ziarah jauh-jauh ke Wali Songo sementara kita belum ziarah ke kubur kedua orang tua kita. Ini adalah sesuatu yang naif. Hadirin kaum muslimin, saat ini mari bersama-sama kita usap dada kita, tepuk dada kita, bahwasanya kita adalah manusia yang lemah, manusia yang kotor, manusia yang banyak dosa. Untuk itu jangan ada gengsi, jangan ada malu untuk mengucapkan maafkan saya bila perlu sebut kesalahannya. Hadirin kaum muslimin, apa sih tujuan kita hidup ini? Kita adalah orang-orang yang sadar bahwasanya hidup ini hanya sementara. Dunia bukan tempat kita selamanya. Tempat kita selamanya adalah akhirat yang di sana khalidina fiha abada. Jika amalnya baik di dunia, banyak bekal amal saleh, maka dia akan mendapat jannat, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal selama-lamanya. Dan sebaliknya, jika amal di dunia tak sempat kita bertawab kepada Allah, maka na'udzubillah min dzalik, jika kita akan masuk neraka di sana khalidina fiha. Untuk itu hadirin sekalian, jangan ada kebencian hari ini di antara kita. Mari bersama-sama kita berusaha bersungguh-sungguh, dahulukanlah mereka yang seharusnya didahulukan untuk minta maaf. Jangan ada gengsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, wal 'afina 'anil nas.
orang-orang yang bertakwa kepada Allah di antaranya adalah mudah memaafkan kepada orang-orang yang bersalah kepadanya. Dan orang yang diminta kemaafannya pun jangan menahan, tidak maafkan. Bahkan jangan sampai terjadi ketika orang sudah meninggal dunia masih didendam, masih punya dendam. Ini bukanlah cara Islam. Untuk itu hadirin sekalian, mari bersama-sama dengan adanya Idul Fitri ini benar-benar kita bersihkan jiwa kita, jasmani kita, rohani kita, agar menjadi orang yang dikatakan seperti bayi yang baru dilahirkan. Untuk itu khatib pada hari ini mengucapkan selamat Idul Fitri dan mohon maaf yang setulus-tulusnya jika khatib yang bergaul di Masjid As-Salam ini banyak kesalahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Ja'alallahu minal 'aa'idin wal faa'izin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrat 'ibadikas shalihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimin muslimat wal mu'minin mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.